Sahabat Salom, Sahabat Salom. pagi, memberkati, membaca suci belum? Ya. Lagi pada pagi hari ini kita buka lagi kitab suci ini, belajar bersama-sama apa yang kita dengar nanti boleh tersimpan dalam hati kita, karena firman itulah yang menuntut kita selama ada di bumi ini, dan kita tidak menyimpang dalam kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud di dalamnya adalah Tauratnya Tuhan. Taurat itu yang mana? Ada kelima kitab. Itulah yang Raja Daud sangat kagum, sangat mencintai, namanya Tauratnya Tuhan atau hukum-hukumnya Tuhan. Raja Daudlah yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Berjalanlah waktu, manusia itu menyimpang dalam kebenaran, makin menyimpang dan makin menyimpang dan makin menyimpang dan makin menyimpang sampai saat ini. Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, penyakit demi penyakit merajalela seluruh dunia. Sampai saat ini pun penyakit ini masih ada, sampar ini masih ada di kolong langit ini. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Matityah 8 ayatnya Matityah 8 ayatnya 14 sampai 17. Silakan. Matityah 8 ayatnya 14 sampai 17. Setibanya di rumah Kefa, Yeshua pun melihat ibu mertua Kefa terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yeshua banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah-patah Yeshua mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang menanggung penyakit kita. Mertua Mose ini sedang sakit demam. Kalau kita baca sebelumnya, pada waktu mereka mendengar tadi bahwa ibu ini sedang sakit, murid-murid lain segera melapor kepada namanya Yeshua. Datanglah di situ, dan dia boleh memegang tangannya, dan sembuhlah ibu ini, sembuh seketika. Seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Sesudah saya teliti selama 22 tahun ini, sampai saya bicara ini, sudah sekian kali dan kejadian sampai wahyu ini. Tahun 2000 itulah saya benar-benar mau pengen praktekkan. Apakah benar-benar kalau kita yakin itu bahwa Dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi yang menanggung dosa kita, ya, maka penyakit apapun tidak akan bawa kematian. Selama 22 tahun ini saya praktekkan, dari tahun 2000 itulah, ya, saya ajak istri saya, kedua anak saya, tidak pernah lagi ke rumah sakit, tidak pernah lagi ke dokter, sehat-sehat saja sampai saat bicara ini. Ya. Kalau kita baca ini riwayat di dalam ini, apa yang kita baca hari ini, pada waktu namanya tahu bahwa tuannya Kefa itu sakit, mereka segera melapor pada Yeshua. Jadi mereka tidak berpikir lagi mau bawa ke tabib atau ke dokter. Pada waktu itu ada dokter nggak pada waktu itu?
Ya. Ada dokter. Dokter siapa? Lupa. Dokter Lukas, saudara. Ya, perhatikan baik-baik ini, saudara. Apa yang kita baca hari ini, ya, mereka tidak bawa namanya ke dokter Luka, tapi mereka bawa ke dokter yang asli. Oh, dia adalah Yahweh penyelamat. Yahweh Shua, atau disingkat namanya Yahshua. Akhirnya terjadi mukjizat yang luar biasa. Dia datang di bumi ini untuk namanya menebus dosa. Ya, datang di bumi ini menanggung penyakit dan menebus dosa. Ini kan kutipan dari namanya Yesaya 53. Kalau engkau baca Yesaya 53 dari 4 sampai 12, coba satu orang baca biar jelas ini. Ini yang kita baca tadi ini. Dia datang di bumi ini menanggung penyakit. Ini kan kutipan tulisan namanya di Yesaya 53 ayatnya 4 sampai ke 12. Silakan. Tetapi sungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke penyampaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan tubuhnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Yahweh berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Kalau kita teliti, kita suci dengan benar, dengan baik ini, ya, ternyata itu yang kita baca menanggung dosa itu tidak ujug-ujug. Jadi sudah dinubuatkan, ya, menanggung dosa, menanggung penyakit. Kalau itu kita tidak memahami dengan benar, nah itu yang terjadi, ya, sampai saat ini kalau orang matinya enggak belum umur loh ya saudara ya. Matinya orang sekarang itu ada yang 50, ada yang 30, yang 40, ya. Kalau ketentuan Tuhan di dalam, kalau engkau baca di sana di Kejadian 6 di sana, umur manusia sebenarnya berapa? 120 tahun. Ya. Kalau kita baca namanya Mazmur sana, Mazmur 90, ya kan? Mazmur 90, ya. Mungkin ayat 4 sana, umur manusia berapa? 90? 70. Berapa? 70. 70 kalau keluar 80 tahun. Yang mengatakan di Mazmur itu siapa? Daud. Mengatakan Mazmur adalah Mose, ya. Jadi kalau baca di Mazmur itu, ya, itu namanya Mazmurnya Mazmurnya Mose enggak? Yang Mazmur 90. Mazmurnya Mose kan, ya. Jadi kalau ada seberang sana nanti Mazmur itu kitabnya namanya Daud katanya. Jadi bukan kitabnya. Jadi kumpulan apa? Puji-pujian, pengagungan kepada namanya Tuhan, ya. Kalau Daud itu kan bagaimana dia mengagumi namanya Taurat, kebenaran Tuhan dia kagum betul, ya. Ya. Kalau kita bicara namanya kebenaran itu, ya,
tidak lain tidak bukan adalah namanya Tauratnya tuh Tuhan. Makanya diperingatkan kita supaya namanya memperhatikan namanya ajaran tuh Tuhan atau Tauratnya Tuhan. Ya. Kalau orang sakit itu kenapa? Halo. Kalau orang sakit itu kenapa? Kenapa? Kalau orang sakit itu kenapa? Karena melanggar hukumnya tuh. Amin enggak? Orang melanggar hukum Tuhan itu akan sakit. Ya. Kalau ikut baca, coba baca Mazmur 107 ayatnya 17 sampai 21. Coba baca. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Coba kamu mencatat baik-baik itu, orang sakit itu karena dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum-hukumnya Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya. Makanya kalau engkau baca mundur ke belakang lagi, khususnya Mazmur 106 itu, ya, akan diberikan namanya penyakit paru-paru yang merontak. Kalau engkau baca Mazmur 106 ayat 15, akan dia berikan penyakit paru-paru yang Jadi kalau ada orang penyakit seperti itu, mestinya dia koreksi di dirinya. Halo, ya. Kalau kamu sakit itu, ya, coba merenung dulu. Sesuai tadi dibacakan namanya Mazmur 107 tadi itu, kalau engkau baca dari 17 sampai 21 tadi, dia menyadari di situ. Saya yakin betul-betul di Mazmur itu orang menyadari siapa sebenarnya kalau Mazmur ini. Tidak lain tidak bukan adalah Daud sendiri, ya. Kalau engkau baca di Mazmur 38 maupun Mazmur 41 itu Daud pada waktu dia mengalami sakit itu, Daud itu sadar loh, saudara. Ya. Kalau engkau baca Mazmur 38 maupun Mazmur 41 itu, ya, Daud itu sadar, ya, sadar akan dosa. Dosa apa yang paling fatal yang dilakukan Daud, Raja Daud? Halo, kalau kalian tahu siapa? Apa? Dosa apa yang fatal itu yang dia lakukan? Membunuh Ya, suami orang. dia membunuh suami orang bernama Uria. Ya, Uria ini punya namanya istrinya siapa? Batseba, saudara. Ya. Akhirnya pada waktu dia mengalami sakit itu, dia sadar betul-betul. Makanya kalau kau baca namanya Mazmur 38, 41 itu, ya, dia sadar itu, ya, dia sadar, saudara. Ya. Saya pun juga demikian pada waktu tahun 2000 itu disadarkan oleh Tuhan. Ya, dari pembacaan kitab suci tadi akhirnya timbul lagi iman. Nah, tahun 2000 itulah saya stop, saya buang semua obat-obat, saya tidak mau lagi mau ke dokter karena dulu pun sering sekali ke dokter, ya. Ke dokter lagi, obat lagi. Itu hanya penenang sementara. Sesudah tahun 2000 itu saya praktekkan tadi bahwa Yahweh lah yang jadi manusia itu, ya sampai saya bicara ini. Gitu. Saya sehat-sehat saja. Ya. Makanya perhatikan baik-baik di dalam ini yang kita baca tadi, Yesaya 53 tadi, dia datang itu apa? Menanggung penyakit dan dosa kita. Ya. Siapa yang dimaksud pada waktu itu? Halo? Adalah orang-orang Israel. Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 9 ayatnya 13 sana, aku datang itu mencari namanya orang berdosa. Ya, aku datang di bumi ini, aku turun di bumi ini mencari orang-orang yang berdosa. Nah, kalau ini engkau tidak merenungkan,
sia-sialah engkau ini jadi orang misioner. Kalau engkau tidak merenungkan tadi itu, aku datang di dalam dunia ini untuk mencari siapa? Orang-orang yang dosa. Carilah domba-dombaku ini yang sudah tersesat. Kenapa mereka tersesat ini? Halo? Kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka berdosa? Ya. Jadi sudah dari generasi ke generasi ini dosa dan dosa. Mereka berdosa itu, semua orang itu ulah siapa? Halo? Ulah siapa? Ulahnya imam-imam, pengajar-pengajar ini yang di mimbar itu. Makanya kalau engkau baca Yeremia itu kalau kamu baca kitab suci, jangan kamu putus Yeremia ini. Ya. Yeremia itu dosa dan dosa. Ya. Makanya engkau baca namanya, ini dosa loh. Tadi orang sakit karena dosa kata. Kalau engkau baca Yeremia 8 ayat 8, coba baca Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat yang lain? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya kan? Jadi penyurat-penyurat palsu ini, jadi baca keseluruhannya Yeremia. Ya? Yeremia zaman siapa? Raja siapa? Raja Sedeki. Itu berakhirlah namanya kerajaan Yehuda. Berakhirlah kerajaan Yahud. Sudah. Apakah Yeremia ini terus tidak diperingatkan? Tidak diperingatkan nggak orang Israel? Diperingat. Apakah orang Israel mendengar nggak? Tidak mendengar. Akhirnya apa? Dibuang. Ya. Akhirnya namanya Yerusalem tadi yang dibangun oleh Salomo ini yang begitu megahnya, akhirnya hancur, saudara. Hancur. Kalau engkau baca lagi ya Yeremia 9 ayatnya 3 sampai 6, coba Yeremia 9 ayatnya 3 sampai 6. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, untuk melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuli penindasan, tipu ditimbuli tipu, mereka enggan mengenal Yahweh. Kamu catat betul-betul. Inilah dosa dari generasi ke generasi. Sehingga pada waktu dia datang di bumi ini mencari siapa? Mencari semua orang nggak atau mencari siapa? Domba-dombanya bangsa Israel, saudara. Gitu? Pada waktu dia mau cari domba-dombanya tadi, domba-dombanya tidak mengenal. Akhirnya tidak mengenal tadi apa yang terjadi. Mereka membunuh. Kenapa mereka membunuh dia? Kenapa mereka membunuh? Karena mereka melihat ini seorang namanya tukang kayu yang tidak punya pendidikan, ngaku-ngakunya bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Marah sekali, saudara. Inilah puncak dosa dan dosa. Sehingga saya mengatakan itu, ya. Ini ditulis Yeremia ini sampai saya bicara ini dosa dan dosa. Dosa dan dosa loh, saudara. Ya. Ini orang Israel, ya. Dosa dan dosa, sehingga dia datang, diturun di bumi ini, dia turun loh ya, turun di bumi ini melalui rahimnya seorang perempuan bernama Miriam. Jadi Miriam loh, ya, untuk mencari namanya domba-dombanya. Akhirnya apa? Dombanya tambah dosa, saudara. Ya, sudah ini dosa ini sudah numpuk. Numpuk apanya? Halo.
Dosa numpuk-numpuknya jadi hutangnya numpuk-numpuk nggak? Utang apa? Domba. Utang duit atau untuk apa? Darah domba. Darah domba. Sudah numpuk-numpuk. Mau diurai susah. Akhirnya dia datang di bumi ini mencari namanya yang berdosa. Ya, ini bukan apa perbuatan mereka sendiri tadi domba-domba ini ulah-ulah namanya pemimpinnya. Sehingga saya mengatakan waktu datang di bumi ini yang membunuh dia bukan nelayan. Yang membunuh dia ini adalah namanya profesor dan dokter. Begitu juga lah sampai detik ini. Ya, mereka tidak membunuh lagi secara fisik, tapi mereka membunuh secara roh. Kok kita tahu dari mana? Ya, karena mereka mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku. Taurat itu sudah tidak berlaku. Dosa nggak itu? Dosa makin dosa lagi. Ini namanya orang asing tadi. Ya, ini orang Israel saja pun dihajar, kan begitu? Nah, orang asing sekarang ini bikin ulah lagi, ulah yang lebih fatal. Karena mereka merubah namanya hukumnya tuh, ya, hukumnya Tuhan itu yang dimaksud di dalam ada kelima kitab ini, ya, itu hukumnya Tuhan, itu Torahnya tuh Tuhan, pengajaran Tuhan, kan begitu ya. Nah, siapa saja ini yang melanggar ini dihukum akhirnya penyakit yang paling mengerikan, saudara ya. Pada waktu orang mati, pendetanya kan datang nih, ya, sambil datang juga, bla 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 bla. Wah, ini katanya Yesus luar biasa dahsyat, ya. Saudara kita sekarang meninggalkan dunia yang fana, sudah ada di pangkuan Pak. Ya. Pada di dalam kitab suci, kalau engkau baca dengan benar dengan baik, khususnya di sana, pada waktu orang keluar dari Misraim itu menuju tanah perjanjian yang dijanjikan dulu apa? Gemuk-gemuk dulu, sehat-sehat dulu, atau kurus-kurus dulu, atau penyakit, dikasih penyakit. Dijanjikan dulu kesehatan. Ya, dia akan menghindarkan penyakit. Halo, ya. Pada waktu mereka keluar itu yang dijanjikan dulu apa? Kesehatan. Coba dia baca namanya Keluaran 15 ayatnya 25-26. Ini kan pertama sekali ini waktu keluar tadi dari laut tadi ini, laut mati tadi ini, mereka menyeberang tadi, akhirnya yang dijanjikan di situ kesehatan dulu. Kalau orang sudah sehat itu pasti pikirannya waras. Coba. Mose berseru-seru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Kenapa tadi diambil sebatang kayu dilemparkan ke air itu? Kenapa itu? Karena airnya pahit. Kalau kau minum air pahit, kira-kira lu sakit nggak? Sakit. Jadi diberikan jaminan kesehatan awal-awal. Ingat baik-baik, jangan menyimpang ini hukumku ini, kan gitu kan? Kalau engkau tidak menyimpang, makanya penyakit apapun aku akan dijamin. Kenapa sekarang ini begitu parahnya orang-orang loh? Coba kita lihat sekarang kan, ya, belum tua benar-benar susah banget deh. Jalan satu ubin saja itu udah melangkah saja pun sampai tertati-tati, kasihan. Coba itu kalau langsung mati nggak ada masalah. Kalau tersisa itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa seperti ini? Gitu? Karena katanya domba-domba ini kan sudah ditanggung sama dia, dipakukan kepada kesat. Gitu? Coba, jadi bukan Tauratnya tadi yang dibuang, tapi yang
lunaskan tadi yang dihapus adalah utang itu yang dimaksud menanggung dosa kita, menanggung utang kita, dipakukan di atas salib, kan begitu di dalamnya. Kalau engkau baca memang di sana di Efesus 2 ayat 15 dengan nanti Kolose 2 ayatnya 11-18, coba ini saudara berbahaya loh. Cobalah saudara ini jangan malas saja baca kitab suci, mendingan tiap hari lu baca ini benar, rendahkan hati, jangan melawan. Jangan melawan aja. Coba baca Efesus 2 ayat 15. Ini ada penyimpangan loh saudara ini. Coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau kita tidak selidiki dengan baik, dengan benar, seolah-olah namanya Efesus 2 ayat 15 ini, Taurat itu dengan segala ketentuannya tidak berlaku saudara. Kalau hanya batas itu, nah inilah yang dipegang sekarang ini. Ya, pembelok-pembelok kebenaran ini dipegang itu. Ya, karena memang orang-orang Kristen itu kalau baca ya itu sekarang dia bolong-bolong gitu. Dia tidak baca tuntas. Kalau dia baca tuntas, yang dimaksud tadi Efesus itu, ya, meniadakan katanya adalah utang. Makanya engkau baca namanya Kolose 2 ayat 11-15. Ya, itu yang dimaksud. Coba baca Kolose 2 ayat 11-15. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Hamasia yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu yang digantikan domba-domba. Makanya saya mengatakan kalau engkau pesak itu jangan ngawur. Ya, jangan engkau ngawur, itu namanya pesak-pesak ini. Kalau engkau ngawur namanya melakukan itu mati loh. Ya, banyak orang sakit dan tidak sedikit yang mati katanya Korintus saudara. 1 Korintus 11 sana kalau engkau baca, yang gitu kan, banyak orang sakit, tidak sedikit yang makanya kalau sudah pesak itu merenung loh. Supaya engkau orang-orang benar ini, selama lu masa ada napas kehidupan, bacalah kitab suci ini. Kalau engkau tidak baca kitab suci ini, surga bahkan lu gak ketemuan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena di kolong langit sekarang ini, coba, ya, mereka membenci namanya Taurat. Taurat itu dongeng. Ada loh yang ngomong gitu, bahwa Taurat itu hanya coba dibolak-balik sudah. Ya, kalau tidak ada Taurat, tidak mungkin ada Injil. Ya, banyak orang mati sia-sia. Coba, banyak orang mati sia-sia. Kalau engkau baca lagi di sana, makanya kalau kita ini orang-orang goim ini yang diselamatkan loh. Jadi kita ini bukan anak orang asing yang diselamatkan. Kita ini tetap namanya orang asing. Tidak pernah lu menjadi anak. Bacalah kitab suci yang baik. Ya, kalau sekarang ini mereka rampas, namanya tugasnya orang nantilah kamilah yang berjuangan Maha Kudus. Orang Gibeon itu nggak banyak nuntut, saudara. Orang Gibeon itu diselamatkan, nggak sama tanya. Orang Gibeon itu orang Israel itu bukan orang Kanaan. Diselamatkan nggak orang-orang Gibeon itu? Diselamatkan. Coba kan pada waktu Raja Daud itu, ya, pada zaman Raja Saul itu kan dibunuhlah orang-orang Gibeon. Akhirnya apa? Tidak turun hujan sampai 3 tahun, saudara. Setengah mati mereka ini. Ya, kenapa sih begini ini? Tanya mereka. Ya. Makanya mereka bilangnya kan, kami nggak banyak tuntut bos. Kami pekerjaan kami setiap hari itu, apa kerjanya orang Gibeon? Timba air maupun kayu bak. Setiap hari kerjaan mereka ini, tapi Raja Saul itu membantai mereka, kepentingannya orang Israel. Dikira itu Tuhan senang. Akhirnya apa? Dihukum.
Makanya saya mau mengatakan, lo orang asing ini harus seperti orang Gibeon. Ya, kalau engkau tidak seperti orang Gibeon, yaitu tadi, gitu. Kan sudah mengatakan tadi, dijamin lo ya. Kalau engkau ikuti perintahku ini, aku hindarkan penyakit, malapetaka dan lain sebagainya. Aku akan hindarkan. Tapi kalau engkau berontak, apa yang terjadi? Kalau kau berontak tidak sesuai namanya kitabnya Mose ini yang tertulis itu, apa yang terjadi? Penyakit nggak? Penyakit yang susah disembuhkan. Coba lu baca namanya. Ini sama Taurat. Tadi kan katanya Keluaran 15:26, ya. Yang penting ikuti Tauratku, hindarkan penyakit apapun lu nggak akan kena deh. Kalaupun kena itu tidak pernah sampai mati. Seperti Daud kan. Daud itu kan nggak mati ke penyakit. Dia mati karena Tuhan kan. Pada waktu dia kena penyakit itu dia sadar betul-betul bahwa dia melakukan dosa pelanggaran gitu kan. Nah sekarang tadi Keluaran 15 tadi 25-26 dijamin. Tapi kalau engkau melanggar, lu nanti akan kena. Coba baca Ulangan 28 58 sampai 61. Sekali lagi Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 61. Dicatat ini. Catat. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan melimpahkan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Benar, kalau sudah buat tadi ini terjadi loh sampai saat ini. Saya benar-benar kasihan loh saudara. Ya, coba kan ada yang mulutnya mencong, ada tangannya yang nggak bisa bergerak, mati sebelah saudara. Ya, tidak sadar juga. Coba bermacam-macam di sana dihajar, tidak sadar. Kenapa orang tidak sadar sampai saat ini? Karena tidak pernah namanya baca kitab suci. Sehingga mereka itu tidak tahu itu apa dosa. Mereka hanya mengharapkan Pak Pendetanya yang ada pada pendetanya juga dosa dan dosa. Ya. Pak Pendetanya ini kan yang paling penting bahwa Saya mau tanya, orang asing itu diizinkan nggak untuk memungut perpuluhan? Ya? Saya tanya, selain namanya suku Lewi itu kan ada 12 suku. Kira-kira yang 11 suku itu diizinkan nggak untuk memungut perpuluhan segala macam? Diizinkan? Enggak. Tidak Ini saja pun yang 11 suku saja tidak diizinkan. Kenapa? Orang asing. Nah coba kalau kita lihat sekarang ini ada perbuatan-perbuatan kejahatan ini mereka sekarang ini sudah mereka langgar namanya firman Tuhan. Coba kalau pada waktu orang mati, yang saya saksikan loh ya, apa yang terjadi? Mereka itu pergi lagi pungut di orang mati loh saudara. Mereka terima loh itu. Ini ada kejahatan, ini dosa namanya. Tapi mereka itu tidak merasa dosa, malah sebaliknya. Mereka mengatakan untuk namanya melebarkan kerajaannya siapa? Apa? Untuk melebarkan namanya kejahatan sebenarnya itu saudara. Ya, makanya kalian betul-betul harus sadar loh itu. Harus kamu tahu itu apa dosa. Kalau engkau tidak tahu itu dosa, surga itu tidak pernah akan ketemu loh. Saya mau kasih tahu, ya. Coba bayangkan aja sekarang ya, dari tulisannya namanya Yeremia tadi, penyurat-penyurat palsu ini, guru-guru palsu ini, ya, sampai saat ini loh saudara. Apakah orang Israel sendiri ini, biji matanya Tuhan anak, sadar nggak sampai saat ini? Belum mereka sadar. Coba kan, panggil namanya Adonai, Adonai, Shema Israel.
Coba. Yahweh itu Tuhan. Bukan Yahweh lagi, Adonai, saudara. Hashem. Tapi tidak ada jawaban, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan itu, kita tidak bisa namanya menghujat namanya bangsa Israel. Biarkan saja mereka, itu urusan Tuhan. Tapi kita tidak bisa namanya ikut kelakuan mereka. Kelakuan loh ya, bukan isi kitab sucinya loh. Ya. Kita tidak bisa namanya ikuti kelakuannya, karena ada pesan namanya Tuhan ya. Pesannya Tuhan Yahweh di mana? Kalau engkau baca nama Matitia 16 sana, waspadalah namanya ajaran mereka. Kelakuan mereka. Jangan ikuti kelakuan mereka. Gitu loh. Ya. Coba sekarang ini kan merajalela penyakit yang saya benar-benar melihat kemarin pada waktu namanya Sampar ini, ya, seluruh dunia, ya. Ini Sampar ini sudah dinubuatkan enggak? Halo? Sudah dinubuatkan gitu loh, kan? Suatu saat nanti ada Sampar di kolong langit ini. Coba pada waktu kemarin itu, ya, kalau tidak ada rumah sakit, ya, tidak ada rumah sakit, banyak orang mati sudah. Ya, coba kan untuk dia mau menyambung nyawanya, ini pada waktu namanya mengalami corona ini, itu sampai berebutan di mana-mana aja. Berebutan namanya oksigen itu, ya. Tapi mereka tidak pernah di dalam hatinya mereka itu ada oksigen yang gratis. Oksigen gratis apa? Mereka tidak yakin bahwa Yahshua lah, Yahweh lah yang datang di bumi yang menjamin keselamatan kita, saudara. Coba. Akhirnya bongap-bongap orang-orang sampai seperti namanya ikan, kalau lihat ikan di depan ini, pada waktu namanya kekurangan oksigen, lihat aja mulutnya sampai mangap, begitulah itu, saudara. Ya, kalau saya ini, kalau bukan pemerintah, ya, yang anjurkan itu suruh vaksinasi, saya nggak mau. Kenapa saya tidak mau? Halo? Ada jaminan nggak? Ada jaminannya. Tadi yang kita baca, hindarkan. Khususnya namanya Mazmur 91, berapa ayat 91? 16. Coba lu baca cepat namanya Mazmur 91 yang 1 sampai 16. Coba lu baca. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu tekan satu perikop itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tekun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Karena ia mengenal namaku, aku luputkan terus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku akan perpanjang umurnya. Ini sangat jelas ini, saudara. Tapi apakah orang yang miliaran di dunia ini manfaatkan? Gak ada, saudara. Baru sakit kepala saja pun langsung ke obat, langsung ke dokter. Ya, apakah itu orang-orang yang punya Tuhan? Ya? Saya mengatakan ini kan dasar sekali, korbannya kan sudah jutaan orang loh ini. Ya? Ratusan ribu orang deh. Ya? Mungkin sudah juta orang loh yang mati karena sampar kemarin ini. Coba mati loh, saudara. Ya? Sehingga kalau saya baca namanya
2 Tawarik 15 itu, waduh, ya, ada namanya kegemparan pada waktu itu. Kalaupun orang pulang itu di rumah itu sudah syukur-syukur dikesan, ya, itu zaman Raja Asa loh saudara. Ya. Ada kekacau yang luar biasa katanya. Kalaupun orang pulang dengan selamat itu bersyukur banget katanya. Ya. Tapi kalau kita ini yang belajar, ya, meyakin bahwa Yahweh lah yang datang di bumi itu, engkau tidak boleh takut saudara. Ya. Kalaupun engkau sakit, tidak pernah lu mati, lu pada umur begini kan masa sih tega banget Tuhan itu. Terus Tuhan mengulir namanya perkataannya. Gitu? Coba lihat rata-rata kan namanya Pak Pendeta ya, pada waktu dia mati orang-orang ini pada mati karena penyakit loh saudara. Ya. Coba dengan gagah perkasanya di mimbar, ya, oh sudah meninggalkan dunia yang panah. Sudah ada pangkuan Bapa. Bapaknya itu siapa namanya? Kagak tahu. Ya, coba. Gak tahu. Hanya ngomong masalah Bapak gak tahu. Lo sangat jelas loh tadi yang dibaca itu. Karena mengenal namaku. Karena mengenal namaku, maka aku akan hindarkan segala penyakit, malapetaka loh saudara. Ini ada jaminannya. Ya. Ada jaminannya orang tidak bagaimana lu mau dijamin sekarang dia ada di bumi lu ganti namanya, ya, sudah bagus-bagus itu Yahweh penyelamat. Terus bilang Yesus. Coba pada waktu orang sakit Yesus ada jawaban nggak? Coba perhatikan pada waktu dihukum bumi ini dikasih sampar itu. Ya, coba orang teriak-teriak nggak pakai nama-nama itu, ya, ada jawaban. Makanya kalau kita lihat sekarang kan ada di Indonesia ini, ya, dulu tahun yang lalu ada gereja yang besar, termasuk kita juga jemaatnya dulu awalnya saudara, ya, coba kan, oh dia bawa apa bangkitkan orang mati, ya, itu omong kosong tidak benar. Makanya pada waktu saya membawa orang dulu, orang yang benar-benar sudah sakit parah dan lain sebagainya, ada yang kanker itu, saya bawa, mau pengen buktikan betul. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya. Yang saya bawa itu semuanya mati. Dari situ Tuhan menyadarkan, sehingga pisahkan di diri saudara. Ya. Coba, saya baca kitab suci ini kan 22 tahun. Ya. Coba. Kenapa orang itu tidak sadar akan dosa itu? Karena mereka malas baca kitab suci. Ya, malah kadang-kadang dituding-tuding kita ini sesat. Coba, itu namanya kan kata firman Tuhan di dalam kalau engkau baca. Ini bangsa ini imam-imam ini memutarbalikkan namanya firman Tuhan. Diputar-putar balik, dijukir-jukir. Coba saudara. Ada yang patah-patah, ada yang hukum-hukum tadi. Kalau kau langgar ini, ada hukum. Mereka tidak mau loh, tetap saja mereka tabrak. Ya? Makanya kalau engkau baca namanya Ibrim 6, ayatnya berapa? 4 sampai 6 apanya bunyinya. Ibrim itu namanya Ibrani ini kan karang-karang tidak tahu lah dari mana ini kan. Aslinya itu tulisan Ibrim namanya, ya. Ibrim, tulisan aslinya loh ya, sana ya. Coba Ibrim 6 ayatnya 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Coba saudara ya, kamu sudah tahu, ya kan? Terus kamu lagi murtad. Maksudnya orang-orang yang sudah selidiki kitab suci dan dia sudah tahu betul-betul tadi itu ada ancaman segala macam. Terus kemudian murtad. Ini kan diulangi loh. Di Ibrim 10 juga 26 sampai 31 itu lebih tegas lagi di situ coba. Ibrim 10 ayat 26 sampai 31. Berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia
Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalas. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Coba ini diulang loh saudara. Kamu sudah tahu namanya kebenaran yang saya maksud ini saudara. Itulah yang dimimpan. Ya, saya dari awal dulu saya sering mendengar itu mereka teriak-teriak dari mimbar, kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Mereka juga tidak tahu, itu kan dari mulut ke mulut saja, itu dokter-dokter itu. Coba tidak dijelaskan apa itu kebenarannya. Yang dimaksud kebenaran itu kalau engkau melakukan perintahku, ya, dengan benar dengan baik, itu namanya kebenaran. Kalau engkau menjadi benar, harus ikuti namanya ikuti namanya Taurat, harus mencintai namanya Taurat, itu namanya orang benar itu. Ada pasalnya dan ada ayatnya. Di mana ayatnya? Di mana pasalnya? Kalau engkau baca namanya Ulangan 6 ayatnya 25. Orang takut kepada Tuhan itu apa prakteknya? Kan sama saja kan? Ya. Orang takut kepada Tuhan, orang tidak mau melanggar perintah Tuhan, itu orang takut kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu dijamin. Lu tidak pernah mati karena penyakit. Kalaupun kau mati, itu umurmu 70, 80 tahun saudara. Ya. Coba kalau engkau baca tadi kan khususnya Ibrani 10, ya, orang sudah tahu namanya kebenaran, ya, tapi melanggar. Ya. Makanya bilang ngeri benar-benar kalau kita jatuh di tangan itu. Ya, zaman Moses saja pun ya toh. 2 orang saksi itu dihukum mati tanpa belas kasihan. Apalagi kita ini jatuh kepada namanya Tuhan. Ingat baik-baik loh ini. Ya, catat baik-baik loh ini. Selama lu masih ada di bumi ini, rendahkan hati, jangan kepala batu. Jangan engkau kepala batu. Ya, rendahkan hatimu, baca aja tiap hari. Baca dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Ya toh? Kamu harus imbangilah, ya. Kamu harus imbangi loh ya, selama ada di bumi ini loh. Kalau kau tidak imbangin ini paling tidak saya tidak terlalu muluk-muluk deh. Saya tidak bilang kalian itu wah lebih namanya itu. Paling tidak imbangilah makanan rohanimu dan makanan jasmanimu saudara. Ya toh? Ini penting sekali. Ya toh? Makanya dijamin loh itu kita ini. Coba dijamin loh kesehatan dulu. Kalau orang sudah sehat itu, oh enak aja saudara, ya. Makanya saya mengatakan, mending kalau gagal di bumi ini, lu gagal secara materi, lu gagal namanya apa? Ilmu sekulermu, udah lu gagal nggak apa-apa deh. Yang penting ilmu saudara itu jangan boleh gagal saudara, ya. Ini saya ini sadari dari awal bagaimana dulunya saya itu mencari uang itu seluruh Indonesia. Akhirnya sia-sia loh saudara. Ya, gak apa-apa kalaupun saya gagal sampai saat ini di dunia ini, gak ada materi, gak apa-apa. Yang penting saya tidak gagal namanya surga. Supaya kita tidak gagal di surga itu apa yang kita lakukan? Satu-satunya jalan itu harus kau baca. Dengan engkau baca kitab suci, makanya iman timbul. Ya? Engkau tahu itu tadi siapa sih ini yang datang di bumi ini. Ya? Makanya saya mengatakan, saya dari awal dulu sering mendengar khotbah. Tidak pernah saya mendengar kata orang bilang bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Ya? Tapi kalau dokter-dokter itu diputar balik. Ya? Makanya kalau engkau baca, saya mengatakan itu namanya Yohanes 1 pasal 1 ayatnya 1. Itu coba kamu baca lagi itu baca lagi, diulang-ulang aja nggak apa-apa kan gitu. Coba saya mau tanya nanti jemaat, coba Yohanes 1 ayat 1, cepat baca dong. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu ada yang salah nggak itu?
Halo, saya mau tanya jemaat, ini tulisan ini salah nggak? Tulisan ini tidak salah. Yang salah itu otakmu. Yang salah itu adalah ini otakmu yang error. Ya, tidak salah ini sebenarnya. Inilah yang digoreng, yang dipelintir-pelintir, yang diputar-putar, akhirnya ada Tuhannya tiga. Nah kalau sudah tiga ini kan bingung loh saudara. Ya, mereka jelas-jelas itu dengan mereka membaca itu adanya Tuhannya tiga pribadi saudara. Coba. Terus lu membedakan namanya Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak dengan Tuhan Roh Kudus, apa tandanya? Terus yang lu kau sembah siapa? Apakah lu sembah dari pertama, kedua, ketiga? Ini yang namanya otak-otak ini sudah error. Akhirnya apa? Bikinlah namanya ibadah baru. Coba. Akhirnya mereka taktik-taktik licik tadi ini, penyurat-penyurat palsu tadi ini, akhirnya apa? Untuk mengabulkan lagi, akhirnya Tuhan itu diganti namanya. Termasuk juga ini, rasul-rasul ini diganti namanya. Diganti semua nama-nama ini yang dari kecil, dari lahirnya ini orang lahir ini digantilah. Ini kalau dia ganti namanya pada waktu hidup, seperti namanya Kepa ini, kan dia namanya Simon itu diganti namanya Kepa. Ini masih hidup, tapi ini perbuatan orang-orang asing ini orang sudah mati ini, diganti semua namanya. Coba